وأحيا الحمد لله الذي أضحك وأبكى الحمد لله الذي جعل لنا العيدين عيدي الفطر والأضحى الحمد لله الذي خلق البشر الزوجين من الذكر والأنثى ليبلوهم أيهم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد أصفى الأصفياء وعلى آله الميامين الأزكياء وارض عن أصحابه الأتقياء ومن اتبع الهدى إلى يوم الجزاء أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang menguji manusia dengan rezeki dalam fakir dan kaya. Segala puji bagi Allah yang karenanya hidup dan matinya manusia. Segala puji bagi Allah yang menebarkan tawa dan menyempatkan duka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan pasangan manusia laki-laki dan wanita supaya Dia menguji siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati pelipur lara, dan kepada keluarganya yang suci dan mulia. Semoga ridha Allah pada para sahabat yang terpuji dan setia, dan juga kepada jutaan peziarah rumah Tuhan yang berhaji mengharap ridhonya. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita awali hari yang suci ini dengan membesarkan asma Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hendaklah hiasi hari-hari raya kalian dengan menggemakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita bertakbir? Dengan takbir kita memasrahkan seluruh diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah. Dan dengan takbir berarti kita mengikis habis seluruh ego yang ada dalam jiwa kita dan mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, sehari yang lalu saudara-saudara kita yang berada di tanah suci melakukan wukuf di padang Arafah. Arafah yang bisa kita maknai sebagai pengakuan, mengakui segala kekurangan yang ada pada diri dan menunjukkan kepada Allah, mengungkapkan kepada Allah segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mengikuti jemaah haji, marilah kita sampaikan Arafah kita sampaikan pengakuan kita di hadapan Allah. Ya Allah, Kau berikan kepada kami perintah, namun kami menentang-Mu. Kau cegah kami berbuat salah, namun kami membangkang-Mu. Inilah kami di hadapan-Mu, hamba-hamba hina penuh dosa, lemah, mengakui setiap dosa besar yang kami lakukan dan segala kesalahan yang kami kerjakan. Kami berlindung pada maaf-Mu, kami bersandar pada kasih-Mu,
Ampunilah setiap dosa kami, jadikanlah setiap langkah kami sesudah ini sebagai langkah yang mendekatkan kami kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah keterangan yang masyhur dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Manusia tidak akan mampu mencapai kedekatan dengan Allah, tidak akan mampu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia itu mengakui dan mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Kalau kita mengucapkan takbir Allahu Akbar sepanjang malam, tapi kita belum menyingkirkan ego kita, belum mengakui bahwa di dalam diri kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, maka takbir yang diucapkan itu belum bisa dikatakan kemudian mengagungkan Allah. Bahkan boleh jadi dari takbir malah berarah menjadi takabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersama kita di tanah suci, jemaah haji bergerak menuju Mina. Mereka bersiap untuk melempar jumrah. Bersama mereka, marilah kita lempari dan usir setan yang ada di dalam diri kita. Di dalam tafsir Al-Kabir, Al-Fakhrur Razi mengisahkan sebuah percakapan antara Tuhan dengan hambanya. Al-Kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, telah kujadikan taman surga bagimu, dan kau pun telah peruntukkan tamanmu untukku. Saat kelak engkau memasuki surgaku, aku telah keluarkan setan dari tamanku, semuanya untuk mempersiapkan kehadiranmu. Aku keluarkan musuhmu sebelum kau masuk ke dalamnya. Sekarang apa yang kamu lakukan? Aku sudah berada di tamanmu 70 tahun. Mengapa belum juga kau keluarkan musuhku? Mengapa belum juga kau usir dia? Si hamba berkata, Tuhanku, engkau berkuasa mengeluarkan dia dari tamanmu, tapi aku seorang hamba yang ringkih dan lemah, aku tidak mampu untuk mengeluarkannya. Allah kemudian berfirman, orang yang lemah akan menjadi kuat apabila dia memasuki perlindungan Raja yang perkasa. Masuklah ke dalam perlindunganku, sehingga engkau sanggup mengeluarkan setan dari dirimu, dari taman hatimu. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadirin rahimakumullah, kita adalah hamba-hamba yang disuruh oleh Allah untuk mengusir setan di dalam hati kita. Sebagaimana pada hari ini para jemaah haji melempari jumrah untuk meneladani bagaimana Nabi Ibrahim mengusir setan-setan yang menggodanya. Marilah kita lempari setan-setan yang bersemayam di dalam hati kita, sehingga ketentraman Allah akan masuk ke dalamnya. Selama hati kita tidak dibersihkan dari setan-setan, selama setan-setan berkeliaran di dalam diri kita, jiwa kita akan senantiasa berada dalam kegelisahan. Kita akan senantiasa berada di dalam kendali kejahatan. Kita akan melupakan Allah dan kita akan mengabaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang sekelompok pendosa yang menghadapi siksaan di neraka akan melupakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala siksaan itu hampir selesai dan mereka telah dibersihkan dari noda dosa sekian lama, mereka kembali mengingat dalam hati nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memanggil beliau, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Setelah itu barulah mereka diangkat oleh Allah karena syafaat dari beliau.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.